Perkenalkan saya Fadila, mahasiswa IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dengan judul penataan dan penguatan lembaga kemasyarakatan. Langsung saja cek this out. Penataan dan penguatan lembaga kemasyarakatan. Pertama, ada pengertian dari lembaga. Lembaga dapat dipahami sebagai sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan pembangunan uang berbasis masyarakat. Hakikat lembaga yaitu lembaga sebagai struktur statis dan lembaga sebagai struktur dinamis. Secara konseptual, terdapat dua pola pembentukan lembaga kemasyarakatan. Pertama, lembaga yang dibentuk berdasarkan inisiatif dari masyarakat. Yang kedua, lembaga yang dibentuk melalui introduksi pihak luar. Terdapat tiga menurut para ahli. Yang pertama dari Selo Sumarjan pada tahun 1964, istilah lembaga kemasyarakatan sebagai terjemah dari social institution. Istilah lembaga kecuali menunjukkan kepada suatu bentuk juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga kemasyarakatan itu. Yang kedua ada dari Sujono Sukanto pada tahun 1997. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berdasarkan pada suatu kebutuhan pokok manusia. Himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada dari Konjaningrat pada tahun 1964 mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, di mana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam rangka penataan dan penguatan lembaga kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai tentang pemerintah daerah terdapat pasal 127 ayat 8 berisi untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah dapat dibentuk lembaga lainnya, lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT atau RW, PKK, dan Karang Taruna sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. Dan pasal 211 ayat 1 dan 2 yang berisi di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan. Lembaga kemasyarakatan sebagai dimaksud ayat 1 bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya pasal 27, pasal 72 dan pasal 73 tahun 2005 tentang desa dan kelurahan. Tugas lembaga kemasyarakatan pasal 90 membantu pemerintah desa dan merupakan tentang desa mitra dalam memperdayakan masyarakat desa. Selanjutnya pasal 11 membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintah tentang kelurahan, rintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya ada Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang penataan lembaga kemasyarakatan. Tugas masing-masing lembaga kemasyarakatan seperti LPM atau LKMD bertugas menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, membangun secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong. Lembaga adat bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat. Ciri-ciri dari lembaga kemasyarakatan yang pertama ada mitra, yang kedua membantu pemerintah atau pemerintah desa atau lurah, yang ketiga menggerakkan partisipasi atau swadaya gotong royong, yang keempat ada lokus hanya desa. Tugas masing-masing lembaga kemasyarakatan dilansir dari Permendagri Nomor 5 Tahun 2007. Yang pertama,
Tim penggerak PKK desa dan kelurahan bertugas membantu pemerintah desa lurah yang merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, RT atau RW bertugas membantu pemerintah desa dan lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah. Yang ketiga, Karang Taruna bertugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Yang keempat, di desa, lembaga lainnya yang diakui masyarakat ditetapkan sebagai peraturan desa. Sedangkan di kelurahan, lembaga lainnya yang diakui masyarakat ditetapkan dalam peraturan daerah. Selanjutnya terdapat jenis-jenis lembaga kemasyarakatan. Yang pertama ada LPM atau LKMD, termasuk rencana pembangunan menggerakkan swadaya gotong royong. Yang kedua ada lembaga adat, termasuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat. Yang ketiga ada tim penggerak PKK desa atau keluarga, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Terdapat RT dan RW juga yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah. Dan ada Karang Taruna bertugas menanggulangi masalah-masalah generasi muda maupun pengembangan potensi generasi muda. Dan yang terakhir ada lembaga kemasyarakatan lainnya yang bertugas untuk usaha ekonomi masyarakat dan kegiatan lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.